materinya cukup rumit, dimohon untuk mendengarkan dan juga nanti bila ada pertanyaan bisa raise hand atau mungkin chat di bawah ya, nanti Sensei lihat. Oke, kita akan memperkenalkan Rini Sensei ya sebagai materi. Oke, hai Rini Sensei, onegaishimasu. Terima kasih untuk Yushi Sensei dan Raka Sensei. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai. 最初に私は自己紹介します。ちびのん高校のリニです。リニ先生と呼んでください。今日はみんなの日本語の25回を勉強しましょう。Ya, jadi minasan, hari ini kalian belajar sama saya, tolong panggil Rini Sensei. Kita hari ini akan belajar bab 25, yaitu bab terakhir dari Minano Nihongo. Ya. Hai, kalau misalkan bab terakhir ini agak susah, saya akan pelan-pelan ngajarinnya ya, dan supaya kalian juga memahami semua ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Nah, pada materi ini, pada bab 25 ini kita mempunyai dua konsep, yaitu konsep kalimat pengandaian dan kalimat pertentangan. Ya, dua kalimat ini masing-masing akan dijelaskan satu persatu pola kalimat dan contoh-contohnya. Ya, jadi tolong fokus ya dari awal sampai akhir. Hai, tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa membuat kalimat pengandaian ditandai dengan arti jika atau kalau. Nah, itu yang pertama ya, pengandaian ya. Nanti setelah itu kita juga akan belajar yang konsep yang kedua, yaitu tentang pertentangan. Tujuannya itu bisa membuat kalimat pertentangan ditandai dengan arti walaupun atau meskipun. Ya. Hai, minasan, walaupun ini baru, sebenarnya materi ini nanti pola-polanya adalah sebagian dari pola-pola yang materi yang lama juga ya, nanti saya ingatkan juga. Hai, yang pertama ini kita akan belajar tentang pengandaian dulu ya. Hai, pengandaian. Nah, untuk kalimat pengandaian perlu diingatkan itu memakai kata kerja atau kata sifat atau kata benda yang perubahannya itu telah kalian pelajari di bab 12 dan 19, yaitu bentuk lampau futsuke ya, lampau futsuke atau lampau yang pendek gitu ya. Jadi nanti ini sebenarnya kalian sudah pelajari semuanya, hanya diingatkan saja ya. Oke, berarti kalimat pengandaian itu apa sih ya? Oke, yang pertama kita pakai bentuk biasa lampau ditambah ra, lalu ditambah dengan kalimat pokok. Kalimat ini menyatakan pengandaian dengan membubuhkan ra pada bentuk biasa lampau, yaitu pada kata kerja, kata sifat, dan kata benda yang menunjukkan arti atau arti kalau atau jika yang disusul dengan kalimat pokok di belakangnya. Untuk kalimat pokok dapat digunakan ekspresi untuk menunjukkan keinginan, harapan, ajakan, permohonan, dan lain-lain. Ya, jadi kalian nanti di sini ada anak kalimat ya yang pengandaiannya, kemudian ada kalimat pokoknya akhirannya, gitu ya. Oke. Hai, pembentukan arti kalau atau jika bisa digunakan untuk semua jenis kata. Kata apa aja? Kata kerja di akhir ta, kemudian ditambah ra. Lalu dibubuhkan belakangnya kalimat pokoknya. Kemudian kata nai, negatif lampau, kemudian kata sifat i tambah kata plus ra, kata sifat na tambah data plus ra, kemudian kata benda ditambah data plus ra. Ya, jadi ini polanya nih. Ada beberapa pola tuh 2, 3, 4, 5 ya. Nanti ini satu persatu kita akan pelajari ya. Untuk kalimat pengandaian. Oke ya, masih sini. Oke. Nah, yang pertama yaitu kata kerja lampau biasa. Kata kerjanya itu nanti bentuk ta plus ra ya. Kalau atau jika.
Nah, ini misalnya arimas, ada kata arimas ya. Kita ganti dulu ke bentuk ta. Jadi atta. Jadi kalau untuk pengandaiannya berubah menjadi attara. Ya, attara. Oke. Habis ini bisa ya. Misalnya contoh, ini ada apa nih? Ada orang lagi kebanyakan uang, kebanjiran uang. Berarti dia banyak uang. Okane ga taksang arimasu. Kemudian di sini juga ada nihonge ikitai desu. Nah, kalau kalimat ini dijadikan kalimat pengandaian, kira-kira menjadi seperti apa? Oke. Oke. Okane ga attara nihon e ikitai desu. Okane ga attara nihon e ikitai desu. Ya, bisa ya sampai sini ya. Oke. Hai, kita yatte miyou. Misalkan ada soal shiken ga arimasu. Benkyou shinakereba narimasen. Nah, kalau mau jadikan kalimat pengandaian, nanti perubahannya seperti apa? Ya, shiken ga arimasu. Anak kalimatnya ini dirubah dulu menjadi bentuk ra. Ya, bentuk a kemudian ra, kemudian baru digabung dengan benkyou shinakereba narimasen. Oke ya. Hai, untuk yang ini ada yang mau ingin mencoba? Untuk yatte miyou yang pertama nih, shiken ga arimasu. Benkyou shinakereba narimasen. Ya, coba tolong jadikan menjadi bentuk pengandaian. Ya. Arimasu berubah menjadi apa? Kemudian bergabung dengan benkyou shinakereba narimasen. Hai, ada yang mau mencoba? Minasan? Oke. Belum? Ini sudah ada nih Effendi-san. Shiken ga attara benkyou shinakereba narimasen. Coba kita cek ya. Oke. Oke, ini nggak keluar. Oke, ya. Sumimasen. Ya, shiken ga attara benkyou narimasen. Hai, ini Effendi, ini benar ya, Effendi-san benar. Nulisnya jawabnya shiken ga attara benkyou shinakereba narimasen. Ya, bagus. Ya, Effendi-san, yatte miyou-nya berhasil. Sugoi ya. Oke, coba lanjutin yang lain ya. Oke, bagaimana bentuk negatifnya? Nah, tadi kan itu bentuk positif ya. Kalau bentuk negatifnya bagaimana? Nah, ini ada arimas. Berarti bentuk negatifnya harus arimaseng. Nah, kalau arimaseng bentuk bentuk biasanya nai, ya kan? Bentuk nai. Nah, nai ini kita ganti dulu ke bentuk bentuk pastennya, bentuk lampaunya. Jadi nai i-nya hilang, ini ya ada i hilang, kemudian tambah kata. Jadi nakata. Ya, bentuk pastennya kan nakata. Nah, kemudian ditambahkan dengan ra. Jadi nakatara. Ya. Contoh lagi ya. Misalnya ini ada jikang, ya, ada orang saking sibuknya ini ya, bekerja, belajar, kemudian mungkin rapat dan sebagainya, maka dia kehabisan waktu. Hai, kemudian jadi tulisannya jika enggak nakatara, nah dia sampai nggak bisa nonton TV. Terebio mimaseng. Jika enggak nakatara, terebio mimaseng. Ya, ini adalah bentuk negatifnya. Ya, jadi ingat ya, nainya itu jadi nakata, tinggal tambahin ra, nakatara. Ya, semua juga gitu. Yang untuk kata kerja dijadikan bentuk negatif dulu. Ya, oke, baik lanjut. Oke, sekarang untuk kata sifat i. Ya, kalau tadi kan kata kerja ya, minasan. Sekarang kata sifat i. Ya. Nah, untuk kata sifat i. Pertama nih kita pelajari dulu i yang positif ya, i positif yaitu katara. Jadinya diakhiri dengan katara. Contoh yasui. Yasui itu murah ya. Jadi kalau mau diubah ke bentuk lampaunya, i-nya kita coret ya, kita coret menjadi kata. Yasukata. Ya, yasukata, samukata, hirokata.
Nah, kalau mau jadikan jika atau pengandaian, kita tinggal tambahin ra di sini. Jadi yasukatara, jika murah. Ya, kayak contoh di sini misalnya ya. Ini ada sepatu nih, ada gambar sepatu ya. Sepatunya misalnya Nike kan terkenal dengan mahal ya, minasang ya, di mana pasti tahu Nike itu mahal. Tapi ada diskon misalnya 50%. Kalau murah saya pasti ingin beli gitu kan. Jadi kutsuga yasukatara kaitai desu. Kutsuga yasukatara kaitai desu. Ya. Nah, minasang bisa lihat di sini ya. Jadi untuk kutsuga yasukatara kaitai desu. Belakangnya ini bebas. Boleh bentuk keinginan, bentuk negatif, bentuk harapan, bentuk ajakan, boleh ya. Yang penting yang di awal ini yang merah dulu yang harus kalian selesaikan, yaitu perubahan bentuk tara. Ya, ingat syaratnya itu kalau bentuk kata sifat i, bentuk kata kerja, kata benda, kata sifatnya itu beda-beda. Jadi tolong fokus satu persatu ya. Sekarang kata sifat yang akhiran i dulu ya. Kutsuga yasukatara kaitai desu. Ya, kalau kalian sudah berhasil merubah yang merah ini, tinggal tambah bagian belakangnya. Ya. Nah, contoh yang kedua. Atsui desu. Earkon o tsukete kudasai. Contohnya, asu kattara earkon o tsukete kudasai. Ya, bisa sampai sini minasan? Bisa? Oke, untuk saya yakin kamu bisa coba buat satu kalimat dengan kata sifat i, ya, i yang positif pakai katara, gimana coba? Oke, bebas ya. Kata sifat tuh banyak banget yang akhiran i ya. Ayo, yang pertama mau coba siapa nih? Oke, silakan. Ayo. Selain Effendi ada lagi enggak? Saya yakin ya, karena ini ada bab terakhir pasti bisa semua. Oke, minasang, silakan. Ya, kata sifat itu banyak sekali ya minasang. Ada yasashi, ada samui, ada apa lagi ya? Atatakai, ya, ada semai dan macam-macam. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Ya, ini rata-rata SMK, jadi saya yakin bisa semua. Oh, dari Satria Sang. Coba Satria bilang apa tuh katanya? Satria Sang, sekali lagi dibuka. Satria Sang sudah mulai mencoba. Apa ya Satria? Hilang tuh tulisannya ya. Hai, Satria Sang. Oke. Ada yang mau mencoba? Hai, Satria Sang. Mana tadi? Ya. Hai. Oke. Satria Sang mencoba apa tadi? Yasakatara. Dari kata Rosana, yasakatara. Dari kata yasai. Yasai itu apa ya minasang? Boleh tahu? Yasai itu sayuran bukan? Atau yasashi mungkin maksudnya ya? Rosana Sang? Rosana mungkin maksudnya yasashi ya? Yasashi. Jadi yasashi katara. Yasashi itu artinya baik hati ya. Oke, ada Agil. Ipaides, ada Rosana. Iya, Sensei. Oh, Rosana bilang yasashi ya. Maksudnya yasashi katara. Oke, Adi itu ya. Adi masih kata kerja ya. Belum pas Adi ya. Saya mintanya kata sifat i ya. Nanti kata kerja belakangannya, kata sifat i dulu nih ya. Tadi Rosana benar, yasashi ya kata sifatnya. Kalau Adi itu kata kerja ya, benkyo shimasu itu kata kerja ya. Hai, ini yang kata sifat i ya. Oke, Rosana bilang yasashi katara. Oke, tolong lanjutin dong Rosana. Yasashi katara, terus apa? Kalau baik hati, nah itu baru anak kalimatnya yang kamu buat ya. Coba diteruskan supaya kalimatnya itu lengkap. Bisa? Kalau baik hati katanya. Apa nih? Katara watashi mo kimasu. Apa? Akarui. Coba siapa nih tadi? Akarui, samu katara.
Kohyo nonde kudasai. Wah, pinter ya. Bener, pinter. Asukatara netewa ikemasen. Waduh, bagus bisa. Kalau tidak panas, kalau panas katanya asukatara netewa ikemasen, tidak bisa tidur. Oke, bagus. Benar ya, bisa ya. Kemudian tadi Effendi juga bisa. Hai, minasan ternyata pinter-pinter ya. Ada salah satu contoh nih bagus. Asukatara katanya kalau panas netewa ikemasen. Ya, atau tadi kata Rosana juga bisa yasasi katara jika baik hati. Apa tuh? Tapi belum diterusin ya, Rosana. Tolong diteruskan dulu. Tadi Effendi bilang apa ya Effendi tadi? Effendi juga bagus ya, Effendi ya. Baik, minasan ini ya sudah beberapa anak yang mencoba. Ini bagus sekali. Saya minta yang lain juga mencoba. Yatemio ya. Baik, kita harus yatemio minasan ya. Oke, tapi untuk kata sifat i benar, bagus semua ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Oke. Oke. Sekarang yang kata sifat negatif. Tadi yasukatara. Sekarang itu kalau murah. Nah, sekarang kalau tidak murah gimana? Nah, kalau tidak murah, kita lihat dulu bentuk negatifnya. Yasui, jadi yasukunai kan? Yasukunai. Nah, bentuk taknya gimana? I-nya tadi kan harus dicoret, diganti dengan kata. Jadi yasukunai, jadi yasukuna kata. Ya, tidak murah. Yasukuna kata. Yasukunai. I-nya hilang, yasukuna kata. Kalau udah yasukuna kata, kita tinggal tambahin ra di belakangnya supaya jika tidak murah. Yasukuna katara aimaseng. Kalau nggak murah saya nggak mau beli gitu ya. Yasukuna katara aimaseng gitu ya. Oke, yang tadi itu yang positifnya itu sebenarnya udah sama ya dengan yang ini. Hanya ini ditambahin bentuk apa nih? Kunai ya, dari kata kunai ya, yasukuna kata ya. Kalau yang tadi kan hanya yasukata positifnya. Kalau negatifnya yasukuna kata ya. Untuk ra-nya sama, di belakangnya ada ra ya. Oke, sampai sini mengertikah minasan perbedaan negatif kata sifat i dan positif kata sifat i? Sudah bisa diaplikasikan dalam kalimat? Oke, mungkin sebenarnya hampir mirip ya, cuma kan di sini hanya tambahin ku ya. Oke, mungkin ada yang mau mencoba supaya nggak penasaran, saya benar-benar bisa nggak ya di sesi ini? Oke, ada yang ingin mencoba, ingin membuktikan diri. Waduh, berarti saya dari A awal sampai akhir nanti bisa. Oke, silakan siapa yang mau mencoba? Baik. Ya. Yang tadi aja, yang kalian udah buat di positif, kosakatanya itu aja nggak apa-apa, tapi dijadikan negatif ya. Kayak tadi misalnya tadi siapa ya? Bagus bilang apa tuh? Atau Effendi? Ada yang mau mencoba untuk negatif? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin kalau ada tinggal tulis aja ya. Oke, nah sekarang kalau habis kata sifat i, kita beralih ke kata sifat na. Sama enggak ya kata sifat na konsepnya dengan kata sifat i? Ternyata ada perbedaan minasan ya, karena kata sifat na itu kan apa ya bentuknya apa ya tidak berakhiran i ya, maka dia di belakangnya itu pakai data. Ya, habis kata sifat na langsung pakai data, lalu ditambahkan ra di belakangnya. Contoh, bengri, kemudian bengri data. Ya, dijadikan pastennya bengri jadi bengri data. Nah, untuk pengandaiannya gampang banget, tinggal tambahin ra di belakangnya. Bengri data, gitu ya. Contoh ya, ini ada kamera nih. Kamera ini bagus banget ya. Kono kamera wa bengri data data tsukaimasu. Kono kamera wa bengri data tsukaimasu. Kalau kamera ini praktis, bengri saya ingin makainya gitu.
Ya kadang-kadang kan kameranya bagus tapi nggak praktis, jadi males gitu ya, males pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya praktis, gampang dipakainya, saya ingin pakai katanya ya. Di kono kamera wa bengi dattara sukai mas ya. Oke, hai satu lagi nih, saya kasih contoh satu lagi ya. Satu Kangkochi. Kangkochi ga kirei desu. Ya, Kangkochi itu dia tempat wisata. Kangkochi ga kirei desu. Kirei, walaupun akhirannya i, dia masuknya ke kata sifat na ya, minasang jangan lupa itu. Kemudian digabung dengan ikitai desu. Ikitai itu ingin pergi. Nah, jadi kan kalimat ini pengandaian gimana? Gampang sekali ya. Kangkochi ga kirei dattara ikitai desu. Ya, jadi kalau Kangkochi bagus sih, saya juga ingin pergi gitu ya. Jadi kalian buat dulu nih, ganti dulu yang merah ini yang wajib kalian ganti. Dia pas ya bentuk lampau baru ditambahin ra ya. Kangkochi ga kirei dattara ikitai desu. Gitu ya. Oke nih kata sifatnya nih ada kesempatan harus buat ya, harus buat ya karena kalau udah sampai kata sifat bisa, nah bisa itu keren ya. Oke, coba saya mau lihat nih anak SMK yang pinter-pinter, ada SMA juga ya di sini. Tapi anak SMA juga jangan mau kalah ya sama SMK. Ya, oke coba dong satu kalimat kire. Nah kata sifatnya banyak banget ya. Apa aja coba? Ada Yume, ada Shinsetsu, ada Shizuka, ada apa lagi? Hansamu, ya banyak ya. Coba. Saya pengen tahu ya siapa nih yang aktif sekali di sini. Oke, minasan silakan. Hai. Nah, kata sifatnya pakai data, kemudian tambahin ra. Oke ya. Sutrisna-san, genki dattara asobimasu, pinter. Iya benar ya Sutrisna-san. Genki, genki itu kan itu ya kata sifatnya. Genki dattara, kalau saya sehat, asobimasu. Waduh, ini mah benar-benar keren ya. Gurunya siapa, minasan? Kalian kok bagus-bagus banget ya, wah. Ini gurunya nih yang hebat ya. Sensei Tachinya hebat. Jadi anak-anaknya juga jadi pintar semua ya. Hebat sensei ya, senseinya nih ya. Hei, tadi siapa Sutrisna Sang bisa? Ada lagi yang mau mencoba? Selain Genki? Hai, Genki ada satu. Ayo coba lagi. Satu lagi. Ya, selain Genki, tadi ada Hansamu. Ada apa ya? Apa ya? Hansamu, Shizuka. Kemudian ada Yume. Banyak ya sebenarnya ya. Oke, ayo coba silakan minasan. Ya, masih mikir-mikir ya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang kedua ini hanya Sutrisna-san kah yang bisa? Ya, sebenarnya yang lain juga bisa ya. Oke, oh ada lagi Nova-san. Apa nih katanya? Hansamu dattara watashi wa kanojo ga apa? Tadi coba cepet banget. Coba sekali lagi. Hansamu dattara apa? Langsung bilang. Hansamu dattara. Oke. Tadi Hansamu dattara apa sayang? Nova kanojo ga imas. Oh ya. Hansamu dattara kata kanojo ga imas ya. Kalau saya ganteng, saya pasti punya pacar. Oke, keren, nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Hansamu dattara, makanya kamu jadi hansam ya. Tapi hansam itu sebenarnya minasang bisa diakalin kok ya. Kalau sekarang kan kamera banyak yang efek-efek gitu ya, bisa bikin ganteng. Hansamu dattara kanojo ga imasu. Pintar ya, pokoknya kamu pintar ya. Keren-keren bisa ya. Oke, minasang ya, berarti kata sifatnya sukses ya. Kata sifat bisa, kata sifatnya bisa. Oke, lanjut. Nah, ini ternyata masih kata sifat ini yang tadi ya. Oke, ini yang tadi kalian udah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke kata benda. Kita udah berjalan ke kata benda nih, minasang ya. Tadi kan kata sifat i sudah, nak sudah. Nah, sekarang kata benda. Ternyata kata benda itu juga bisa pakai bentuk pengandaian, minasang ya. Hai, gimana nih misalnya ini nih. Kayak di sini dia tuh apa nih? Hima apa hima?
Hima itu senggang ya, waktu senggang. Jadi ini merupakan kata benda abstrak tapi ya di sini yang dimaksud kata benda ya. Jadi teorinya sama seperti dengan kata sifat ya, tinggal ditambahin data tambah ra. Hima dattara, hima datta, hima dattara jika senggang ya, hima dattara yatsudatte kudasai. Kalau kamu punya waktu senggang, bantu aku dong, gitu ya. Tolong dong, gitu ya. Hai, minasan saya ingatkan lagi, anak kalimat ini yang pakai ra itu yang pertama yang kamu selesaikan dulu, ya. Nah, setelah itu pokok kalimatnya, kalimat di belakangnya itu bebas. Kalian boleh kalimat permohonan, kayak ini kan udah saya minta tolong, ini boleh. Atau kalimat keinginan tadi kita boleh, atau kalimat negatif tidak boleh. Jadi ingat yang tadi saya bilang di awal, pokok kalimatnya ini boleh bermacam-macam. Ya, yang penting anak kalimatnya tuh harus benar dulu perubahannya. Ya, konsepnya tuh harus benar dulu. Kamu harus yakin dulu apakah itu pakai katara, apakah datara, ya seperti gitu ya. Oke, hima datara tesudate kudasai. Ya, hai contoh kedua, yasumi desu. Yasumi itu kata benda abstrak juga yang artinya liburan. Benkyou shimasen. Yasumi dattara. Ya, kalau libur, benkyou shimasen. Kalau libur mah saya nggak mau belajar gitu. Itu apa sih arti ininya ya, arti Indonesia yang gaulnya. Ngapain libur-libur belajar? Saya kalau seandainya libur, saya nggak mau belajar, mau istirahat gitu ya. Gitu minasang ya. Oke, nah ini kalau kata tapi kata bendanya harus yang abstrak tentu saja ya. Oke, tadi kata sifat i, kata sifat na, kata kerja juga ada. Bagaimana dengan kata benda? Apakah ada yang mau mencoba membuat kalimatnya supaya yakin saya juga setiap sesi bisa sensei gitu ya. Oke, ada di sesi keempat ini kata benda, ada yang mau mencoba buat kalimatnya? Oke, bagus lagi. Oke. 18 歳だったら日本へ行きたいです. Aduh bagus, kamu aktif dan pintar dan kreatif. Kamu SMK mana sih? Gurunya siapa? Kenalan deh. Kamu bagus banget sih ya. Oke ya, 18 歳. 18 歳, usia 18 tahun. 18 歳だったら日本へ行きたいです. Itu contoh kalimat yang bagus banget. Ya, bagus. Ya, seperti namanya kalimat kamu juga bagus. Yokata desu. Ya, oke, saya senang banget ya. Ternyata konsep ini bisa kamu makan dengan lahap, dengan habis ya. Oh ya, keren. Hai, ada yang mau mencoba lagi selain bagus? Tadi bagus siapa ya? Bagus? Dari SMK mana sih bagus? Oke ya, pengen tahu nih ya resepnya. Gimana bisa mencoba dengan benar seperti ini kalimatnya ya. Oke, tidak ada lagi yang mau mencoba? Oh, mitra industri. Wah, mitra industri. Sensinya teman sensi. Mitra industri ya, oke. Ya, minasan dari mitra industri ya, bagus ya. Namanya bagus, jawabannya juga bagus. Oke, berarti kalau punya anak namanya bagus ya. Sih yakin hasilnya bagus. Amin. Oke, ya minasan kalau kata benda udah ya, kita coba yang lain ya. Oke, berarti sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Sampai kata benda. Nggak ada? Oke. Hai, ya minasan, kita jeda dulu sebentar. Tadi kita sudah belajar banyak banget, yaitu yang tentang pengandaian. Ya enggak ya? Ada kata sifat i, kata sifat na, kata kerja, kata benda gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan tolong dicatat ya. Kalau tadi belum ketemu saya nanti ya catat, nanti bisa ditanya ya. Oke. Hai. Nah, sekarang masih satu lagi nih ya, masih kata pengandaian, penggunaan kata pengandaian, tapi kata kerja. Nah, kata kerja di sini jika sebelumnya bahwa maksud dari kata kerja bentuk tara pasti terjadi ya, setelah terjadi hal itu menyatakan terjadinya hal-hal seperti aksi atau kejadian yang disusul kalimat pokok. Nah, kalau yang di atas tadi itu berarti
kalau atau jika. Kalau kata kerja yang saya maksud sekarang adalah yang menunjukkan arti kalau sudah. Kalau sudah. Contoh ya. Jujini narimas. Kita ubah dulu narimasnya menjadi kata kerja apa ya namanya lampau. Jujini nata. Ya. Jujini nata. Ya. Kemudian dari bentuk praknya gimana bentuk pengandaiannya? Jujini natara dekakemashou. Maksudnya apa sih Sensei? Nah, maksudnya nanti kalau sudah jam 10, kalau sudah jam 10 kita berangkat ya. Nah, kan suka ada gitu kan? Kalau sudah jam 10 kita berangkat. Nah, jadi kata kerja di sini yang mengandung arti kalau sudah. Ya. Oke, kalau sudah makan, titik. Kalau sudah sholat, titik. Gitu ya. Jadi kalimat pengandaiannya ini sudah dilakukan. Gitu, sudah dilakukan dulu, baru kejadian berikutnya. Ya, rencana berikutnya atau hal-hal yang ingin kalian lakukan berikutnya. Gitu ya. Hai, ini untuk kata kerja. Sensei gimana perubahan kata kerjanya? Ini sama bentuk tak. Ya tadi sebenarnya bentuk tak itu kalian sudah pelajari ya kalau nggak salah di bab 19 atau di bab 12 untuk untuk kata sifatnya. Nanti kalian bisa buka-buka lagi, lihat lagi link-link yang sudah nanti itu ada. Ya. Jadi saya tidak membahas perubahan bentuk kata kerjanya ya karena sudah dipelajari ya. Dan di awal tadi share juga ya. Nah, ini contoh kalimat berikutnya dengan pengertian kalau sudah ya. Uchie kaerimas. Nah, kaerimas kita ganti dulu nih. Uchie kaerimas kita ganti dulu ke bentuk taknya. Uchie kaeta. Ya. Kaerimas ganti dulu ke bentuk tak. Kaeta tambah ra. Uchie kaetara bla 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 bla. Dan minasan kalau misalnya udah pulang ke rumah nih, itu kan dari sekolah nih. Terus kalian sudah pulang ke rumah nih, apa yang kalian lakukan? Uchie kaetara bla 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 ya. Kalian pasti semua punya rencana dong ya atau kebiasaan. Kalau pulang sekolah saya gini Sensei. Kalau pulang sekolah nanti saya mau begini Sensei gitu ya. Jadi kalau sudah. Nah, intinya kalau sudah dulu dilakukan dulu pulangnya. Ya. Kalau sudah pulang, uchie kaetara bla 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 bla. Oke ya. Paham sampai sini Minasa? Oke. Kalau sudah ini kalau sudah belajar kalau sudah jum di kampung bahasa, kalian mau ngapain nih? Nah, gitu maksudnya ya. Oke, coba untuk memastikan kalian bisa di kalimat pengandaian kata kerja, saya mohon coba dong yang lain. Ini kan ada 56 siswa nih, ya. Coba, jangan takut salah, ya. Karena ini penting banget buat kalian ya, mencoba gitu. Jadi kalau untuk bahasa asing itu jangan takut salah minasang. Ya, nggak apa-apa. Tadi juga ada yang salah itu nggak apa-apa gitu daripada tidak pernah mencoba. Saya tunggu ya. Saya tunggu, saya pengen tahu gitu ya. Oke, dari Niken. Coba Niken kata Uchie kaitara game si mas. Pinter Niken ya. Niken katanya kalau mau habis pulang ke rumah game si mas. Oke, bagus sekali ya. Uchie kaitara game si mas. Jadi Niken tuh kalau pulang sekolah nggak makan dulu, nggak mandi dulu, yang penting main game. Oke ya. Oke, contoh kalimatnya boleh ya, bagus juga ya. Oke, mungkin kebiasaan kita kan beda-beda ya minasang ya. Uchie kaetara ada yang main game, mungkin ada yang makan, ada yang langsung tidur saking capeknya atau apa-apa aja bebas. Ya. Oke, silakan yang lain coba. Ya, ada 56 siswa nih. Tadi Arif, oke, Arif, Rifki, Nihong ni kaetara katara kita des. Nihong ni apa tadi kaetara? Tadi apa tadi nggak kelihatan Nihong ni? Oke, minasan coba di ini lagi contoh-contohnya tadi ini langsung hilang ya. Hai, dicoba lagi Nihong ni kaetara tadi Benkyou shitara yasumimasu.
Oh, ucie kaitara benkyou shimasu gitu maksudnya ya. Minasan pokok kalimatnya ini ya, yang tadi ya, yang saya minta nih, ucie kaitara. Ya, ucie kaitara dulu ya. Ucie kaitara, saya pengen tahu nih, ucie kaitara kamu ngapain? Ya. Oh, Nihon ni itara hanao mimas. Ada juga yang katanya kalau udah nyampe Jepang ya, datang ke Jepang pengen lihat apa tadi, hanabi ya. Hanabi itu kembang api, bagus ya. Tapi yang itu bagus. Nah, ini ada lagi novel Onakaga. Cepet banget ya hilangnya ya. Ucie kaitara sugunemas. Oke, benar ya. Ucie kaitara sugunemas. Boleh. Ucie kaitara sawao abimas. Oh, dari Effendi benar. Dari Satria benar ya. Minasan hari ini banyak sekali yang mencoba ya ucie kaitara. Kenapa? Karena ini contohnya pas banget dengan kehidupan kita ya. Kalau pulang sekolah kita ngapain lah. Oke ya. Seperti itu. Kalau ucie kaitara bisa, nah, kalian bebas ya. Tadi ucie kaitara sudah dibuktikan ya, kalian sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalau sudah pulang sekolah, saya mau tidur, saya mau makan, saya mau apa tadi, main game. Ya, ini sesuai sama diri kalian sendiri. Ini contoh yang bagus banget kalau kita sesuai dengan diri kita sendiri ya. Jadi kita bisa melihat bisa membayangkan gitu ya dengan bahasa Jepang apa yang akan kita lakukan. Itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kan apa yang akan dilakukan dengan bahasa Jepang gitu ya, seperti itu. Oke, jadi saya anggap ini. Nah, minasan ya, yang tadi konsep yang pertama itu tentang pengandaian ya. Ini di kertas sensei itu udah banyak banget ya catatan ya, nama-nama yang tadi mencoba ya. Itu bagus sekali. Saya anggapnya itu bisa. Tetapi kalau ada mau pertanyaan bisa silakan dicatat dulu ya. Hai, sekarang kita menuju ke pertentangan ya, pertentangan ya. Hai, kalimat pertentangan ya. Hai, kalimat pertentangan itu yang seperti apa gitu ya. Oke, tapi sebelum saya ingin tahu dulu nih ya, sebelum kita menuju ke pertentangan, minasan masih ada yang ngeganjel nggak kalimat pengandaiannya? Masih ada yang mengganjel gitu? Aduh, saya tuh tadi kelewat, belum bisa ini gitu. Ada? Tidak ada? Oke, karena nanti kalau kita udah masuk pertentangan itu beda ya, beda pola. Jadi nanti di skip dulu yang taranya ya, kita masuk ke yang pertentangan. Oh, ada apa nih katanya? Apa? Ada pertanyaan Minasa? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kalau gitu lanjut. Oke, ini kalimat pertentangan ya. Oke. Hai, kalimat pertentangan dalam bahasa Jepang ditandai dengan arti walaupun atau meskipun, bisa digunakan untuk semua jenis kata. Seperti yang tadi di pengandaian, di kalimat pertentangan juga sama. Ada perubahan kata kerja te, kata kerja nai, bentuk negatifnya, atau kata sifati, kata sifatna, dan kata benda. Ya, nah ini masing-masing ada pola kalimatnya masing-masing. Nanti yang ini tinggal ditambahin mo. Ya, kalau yang tadi di awal pengandaian bentuk ta ditambahin ra. Kalau yang sekarang beda konsep ya minasan, ditambahin t, bentuk t, perubahannya ditambahin mo. Baru disusul dengan kalimat pokoknya. Oke, bisa paham ya? Hai, ini adalah konsep yang kedua ya, beda dengan konsep yang pertama. Kalau yang pertama adalah jika atau kalau ya. Kalau sekarang walaupun atau meskipun ya. Kata kerja yang dipakai ini banyak sekali ya,
kalian sebenarnya sudah belajar juga ini kalau nggak salah di apa ya, di bab. Nah, ini bab berapa ini ya? Oke, ini bentuk T ya, saya fotoin mungkin ya. Nah, kalian ini bentuk T-nya ada apa nih? Aimas jadi ate. Araimas arate. Ya mungkin kalian sudah paham ya, sudah pernah belajar soalnya ya. Saya hanya mengingatkan saja bentuk T itu yang bagaimana, yang seperti ini ya. Kairimas kaete. Mungkin kalau yang minasang sebelumnya yang tidak masuk apa namanya ini kampung bahasa sesi bab sebelumnya, mungkin bentuk T ini belum tahu ya. Makanya saya share dulu ini ya biar mengingatkan kalian ya. Nomu nonde, yomu yonde dan sebagainya ya. Oke, hai. Kita masuk ke yang pertama ya, pembentukan arti meskipun atau walaupun ya pada kata kerja positif ya, kata kerja bentuk T ya. Contohnya arimas ya. Arimas kita rubah dulu nih bentuk T jadi ate kayak yang saya barusan ya, baru tambah mo. Contohnya okane ga atte mo kuruma o kaimasen ya, walaupun punya uang saya nggak mau beli mobil ya. Ingat bentuk T ya. Oke, contoh satu lagi kanggaemas. Kanggaemas itu kalau dalam kosakata ini termasuk kosakata baru yang minasang yang artinya berpikir ya. Kanggaemas wakarimaseng. Nah, kanggaemas kita ubah dulu ke dalam bentuk T. Kanggaemas menjadi kanggaete ditambah mo. Jadi kanggaete mo. Kanggaete mo wakarimaseng. Ya. Benkyou shimasu. Benkyou shite mo wakarimaseng. Gitu ya, minasan? Paham ya? Jadi bentuk masnya ganti dulu ke bentuk T. Ya, baru ditambahin mo. Paham ya? Oke. Nah, saya rasa untuk kata kerja ya kalian tuh sudah belajar banyak sekali ya. Jadi mungkin akan banyak sekali bisa membuat bereksperimen dengan bentuk pertentangan ini ya. Oke. Yatemyo ya, kita yatemyo. Gimana minasang? Kita coba ya. Pertama, kata kerjanya dirubah dulu menjadi bentuk T. Ya, kemudian baru tambah mo. Ya. Silakan ada yang mau mencoba. Kalau kalian lupa sensor yang ini boleh supaya kalian bisa mencari. Oh, siapa nih tadi sudah bisa mencoba? Siapa ya? Barusan hilang, sekali lagi coba di share. Oke, minasang ini ada mungkin kalian mau mencoba. Ini saya share bentuk tag-nya, silakan. Arif, kono hongo yondemo skoshi wakarimasen. Wah, Arif pinter ya. Kono hongo yondemo katanya. Kalaupun baca buku ini skoshi wakarimasen ya, nggak bisa begitu mengerti gitu ya. Ada sedikit tidak mengerti gitu ya. Oh, sangat Arif ya. Seperti itu minasa ya, itu contoh pertama bagus sekali ya. Oke, masih banyak ini ya kata kerja itu pakai bentuk T. Kalian bisa langsung buat ini saya share kata kerja bentuk T, kalian tinggal buat kalimat belakangnya. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba? Hai, Arif sudah mencontohkan yang bagus. Ayo silakan Said. Oh, Said ya. Apa? Jika nggak atemo hidoi tomodachi to apa ayat apa cepetan jika nggak atemo tomodachi to apa tadi? Said tolong di share lagi Said. Ya tadi udah benar tapi cepat sekali hilangnya ya. Jika nggak atemo, kalaupun ada waktu katanya asobi maseng. Wah iya pinter, terima kasih Said ya. Jika nggak atemo asobi maseng, ya ampun Said kesian banget ya. Walaupun ada waktu, katanya jika nggak atemo,
Asobimaseng. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau main ya? Padahal banyak waktu, Said. Mainlah ya, menghilangkan stres ya. Untuk Said ya. Tapi keren, contoh kalimatnya bagus ya Said ya. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Ya, Said benar ya, bagus ya. Tidak, walaupun banyak waktu, tapi nggak main saya. Oh, ya. Oke, ada lagi Noval. Mungkin Noval? Noval apa gimana katanya Noval? Hai, siapa lagi? Ini 62 siswa loh. Ayo. Pawas. Asobitemo dekimaseng. Asobitemo walaupun main dekimaseng. Ini maksudnya apa nih? Asobitemo dekimaseng. Tabe. Oke. Ini banyak sekali apa? Sekali lagi Nanda apa? Coba di-share sekali lagi saya. Ayo, siapa coba? Tabemonoga taksang atemo nanimo tabeta kunai. Tabeta apa? Tabetaides ya. Tabemonoga taksang atemo tabeta kunai des. Waduh, bagus sekali ya kalimatnya ya. Tabemonoga taksang atemo tabeta kunai des. Tidak ingin makan. Otkanega atemo kano joga. Tadi okane ga atemo, kanojo ga imaseng ya. Wah ya. Oishitemo, watashi wa shokuji yo. Apa? Ini banyak sekali ya barengan ya. Jadi saya baca ini ya. Oke. Tapi rata-rata bagus ya. Oke. Eigo ga yoku apa? Eigo ga yoku benkyou shitemo. Coba sekali lagi apa? Eigo ga yoku benkyou shitemo. Walaupun bahasa Inggris itu banyak belajar bahasa Inggris. Apa? Coba dong sekali lagi. Ya, sekali lagi di-share yang belajar bahasa Inggris. Jeng-jeng wakarimaseng. Ya, Sutrisna. Masa. Jeng-jeng wakarimaseng. Iya ya. Sutrisna katanya walaupun belajar gitu giat bahasa Inggris, dia ngerti. Ya, kalau bahasa Jepang ngerti dia ya. Keren, gak apa-apa. Ya, yang penting fokus. Satu bahasa Jepang. Oke, keren ya. Oke, bagus-bagus ya. Hai minasang ya. Hai, untuk yang ini keren-keren ya. Oke, sekarang selanjutnya apa nih ya? Hai, yang kata kerja bisa ya. Banyak sekali yang sudah buat mencoba ya. Tenyu-nya keren ya. Hai, itu yang positif. Sekarang gimana kalau yang negatif minasang? Nah, kalau tidak ada. Nah, arimaseng ya, negatifnya kan nai ya bentuk pendeknya. Terus kita pastenin dulu. Naku te mo, tambahin mo. Naku te mo. Okane ga naku te mo mainichi tanoshii desu. Ya. Okane ga naku te mo, walaupun tidak ada uang, mainichi tanoshii desu. Ya. Saya senang aja setiap hari gitu ya. Atau contoh kedua, benkyou shimasu. Shiken ga dekimashita. Nah, coba yatte miyo minasang. Oke. Benkyou shimasu. Shiken ga dekimashita. Oke, jadikan ini kalimat pertentangan tapi yang negatif. Bukan yang positif ya. Kalau yang positif kan benkyou shitemo ya langsung ya. Tapi kalau yang negatif gimana? Dijadikan nai dulu ya. Dijadikan negatif dulu si masnya ya. Jadi sinai. Kemudian sinainya ganti jadi nakutemo. Ya, jadi bagaimana nih? Benkyou shimasu ya. Kemudian digabung dengan shiken ga dekimashita. Oke, ada yang bisa? Walaupun tidak belajar ya, walaupun tidak belajar ya, shikennya lulus, shikennya bisa gitu ya. Nah, benkyou shimasu ini jadikan dulu bentuk negatif, baru disusul dengan kalimat pokoknya ya. Ayo coba yatte miyo, udah agak sulit dikit tapi pasti bisa ya, yatte miyo ya. Ya minasang, ayo yatte miyo. Mujukashiku temo
yakin bisa ya. Oke ya, mojuka shikute mo. Benkyou shimasu. Negatifnya apa? Minasan benkyou shimasu. Negatif pendeknya. Oke, dari bagus benkyou shinakute mo. Iya, bagus ya. Benkyou shinakute mo shiken ga dekimashita. Habib benkyou shinakute mo shiken ga dekimashita. Ya. Benkyou shinakute mo shiken ga dekimashita. Ya. Jadi walaupun tidak belajar ya, lulus sensei bisa shikennya gitu ya. Benkyou shinakute mo ya, walaupun meskipun tidak belajar shiken ga dekimashita. Ya, jadi bertentangan kan antara anak kalimat sama apa namanya pokok kalimatnya gitu ya, harus bertentangan. Oke, hai, silakan ya Temio, coba yang lain dengan kalimat sendiri. Hai, yang lain dengan kalimat sendiri boleh, silakan. Hai, dozo. Hai, 65 siswa. Wah, keren. Ini anak-anak calon-calon ke Jepang semua ya. Berarti harus berani, harus yatemio gitu ya. Nanti di Jepang lebih berat kan? Di sini hanya belajar aja gitu ya. Oke, ayo silakan minasang ya, tunjukkan bahwa kalian bisa. Ya, mujuka shikutemo. Ya, harus bisa. Ayo, silakan. Ya, silakan mencoba. Atau saya mau share lagi kata kerja yang tadi. Kata kerja ininya boleh. Mungkin mau ada lupa-lupa dikit kata kerjanya, silakan. Nah, ini ada nih kata kerjanya banyak sekali. Ada apa nih? Nonde, ya, kaite, ataraite, ya, banyak sekali ya. Minasang, mite, kite, oshiete. Oke, hai, silakan. Hai, silakan, minasang. Atama ga ii ne, minasang. Hai, oke, ada Rai. Oke, kusuri yo nomanakutte mo genki ni narimasu. Wah, keren banget ya. Ini kalimatnya genki ni kusuri yo nomanakutte mo, dari kata nomana ya. Nomanakutte mo genki ni narimasu. Ya, walaupun tidak minum obat katanya, saya sembuh gitu ya. Saya sehat gitu. Oh, bagus sekali ya. Jadi nomimasnya ganti nomanai, ya kan? Dari nomanai kamu ganti nomana kutemo. Oke ya. Kalimat yang pertama itu yang harus sukses dulu minasang ya. Baru kalimat belakangnya kalian tinggal tambahin apa gitu ya. Oke, silakan. Ya. Ya, ada lagi? Silakan, baru satu yang mencoba dengan kata sendiri, kalimat sendiri. Hai, 65, 64, 63 siswa. Oke ya. Ini dari berbagai macam SMK, ada juga SMA ya. Oke, Habib lagi. Kamera ga nakute mo keitai den keitai de. Aduh, cepat sekali itu. Ya, ulang Habib, silakan diulang lagi. Habib Sang. Habib Sang, bisa diulang sekali lagi, saya? Hai, Nopal. Onaka ga, kamera ga, aduh, anime o minakute mo nihongo o dekimasu. Wah, bisa juga ya. Anime o minakute mo nihongo ga dekimasu. Oke, bisa ya. Dari kata minai. Ya, minai itu nonton ya. Anime o minakute mo nihongo ga dekimasu. Oke, bisa minasang ya. Itu bagus sekali contohnya ya. Oke, ada lagi? Hai, nih lihat nih yang di share sensei, silakan. Oh, Rian. Onaka ga byoki o shinakute mo. Apa itu? Langsung cepat sekali langsung hilangnya ya. Oke. Ya, bisa di share lagi minasang yang mencoba yatemio. Yatemio. Ayo kita mencoba. Waduh, apa nih? Ya. Ya.
ya novel ini kurang tepat ya. Oke. Ya, dicoba lagi. Ayo dicoba lagi kalimatnya. Effendi, kakanakutemo oboimasu. Kakanakutemo oboimasu. Oboimasu. Oke, dari kata kakanai, ya, tidak menulis. Mungkin Effendi tadi yang saya bicarakan tidak tulis, tapi dia ingat, makanya dia bilang kakanakutemo oboimasu. Boleh, ya. Walaupun tidak dicatat, saya ingat kok, gitu ya. Kakanakutemo oboimasu. Oke, bisa ya, bagus gitu ya. Oke, hai, Jaminasang, lanjut ya. Oke, tadi ini sudah, ini juga sudah. Oke ya. Hai, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Minasang? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah pembentukan arti meskipun pada kata sifat i dan kata sifat na. Nah, sebelumnya ini juga sebenarnya sudah dipelajari Minasang di, kalau nggak salah di bab 14 ya, saya lupa ingat, kalau nggak salah di bab 14 ini ada perubahan bentuk T dari kata sifat. Ya, jadi kalian kalau yang waktu itu tidak masuk, mungkin ya bisa lihat-lihat di sini. Oh, ternyata ada ya di bab yang sebelumnya gitu ya. Baik, bagaimana perubahannya? Nah, ini ya. Pembentukan arti meskipun pada kata sifat i. Ya, akhiran i diubah menjadi kute plus mo. Ya, contoh, atsui. I-nya hilang, ya, lihat di sini atsui, I-nya hilang, diganti dengan kute. Atsu plus mo. Atsui, I-nya hilang, kita coret I-nya, ditambah kute plus mo. Ya, jadi gimana kalimatnya? Atsu kute mo eakon o tsukemasen. Walaupun panas, tidak memasang aircon, tidak memasang AC, tidak pakai AC. Ya, jadi dia bertentangan ya. Walaupun panas saya nggak pakai AC dong, gitu ya. Ya, ini bisa di sini ya. Atsuku temo aircon o tsukemasen. Ya, hai. Kata sifat i, ingat i, yasashi, samui, banyak lagi hiroi, itu yang i-nya itu hilangkan dulu. Ya, baru tambah kute plus mo. Ya, baru kalian gabungkan dengan pokok kalimatnya. Ya. Oke, kita yatemyo. Yatemyo-nya yang ini. Samui desu. Earcon o tsukemasen. Atsui desu. Earcon o tsukemasen. Ya. Oke, minasang. Ini bukan A ya, tapi sa harusnya nih ya. Samuides itu dingin. Ya. Walaupun dingin, ya, walaupun dingin, ganti ya. Ini sa, walaupun dingin, nanti ganti walaupun dingin, ya komotsukemasen. Tidak memakai AC, ya. Oh, harusnya salah ya. Walaupun dingin, ini skemas ya, skemas bukan skemasen ya. Samu kutemo, walaupun dingin skemasen. Ya, komo skemasen. Walaupun dingin, ya komo skemasen. Ya, harusnya minasang, maaf ya, harusnya ini kan pertentangan nih. Jadi samu kutemo, ya komo sukemas. Ya, walaupun dingin, dia pakai eakom gitu ya. Ini harusnya harusnya su ya, bukan se ya. Ini harusnya hurufnya su ya, skemas. Ya, ini harusnya skemas. Sengnya ini saya salah nulis ya. Jadi harusnya skemas ya. Jadi walaupun dingin dia tetap pakai AC gitu loh ya. Seperti itu. Oke. Nah, silakan dicoba buat kalimat pertentangannya. Ini skemas ya minasang. Mohon maaf salah tulis. Ya, yasutemo
Sonogunda o kaimasen. Ya benar, boleh. Yasutemo sonogunda o kaimasen, boleh ya. Yasui dari kata yasui ya, walaupun apa namanya murah katanya ya, tidak membeli gundam. Yasukutemo gundam o kaimasen. Oke, bagus ya. Hai, ada lagi yang lain? Oke, Taruna siapa nih? Ais kurimo tabemas. Samuku temu katanya ya, ice cream oh tabemas ya, walaupun dingin katanya ya, minum es krim gitu boleh minasan ya. Padahal kalau orang dingin kan biasanya minum kopi ya, kalau ini minum es krim ya, makan es krim. Samuku temu es krim oh tabemas gitu ya. Oke, ada lagi kabangga taksan kutemo kaimas. Ya, kabangga taksan kutemo kaimasu. Oishi kutemo tabemasen. Hai, ada lagi oishi kutemo tabemasen. Ya, oishi kutemo tabemasen. Ya. Oke, tadi mohon maaf yang kabang, coba deh yang kabang. Sekali lagi yang kabangga apa? Kabangga taksang, Trisna, kabangga taksang, jangan kutemo ya. Kalau kabang kan kata benda ya, bukan kata sifat ya. Ya. Kabangga taksang atemo ya, kabangga taksang atemo kaimas gitu ya. Oke ya, seperti itu. Bagus. Kire demo skija harimase. Kire itu maksudnya kata sifat ki atau kata sifat na? Minasang. Oh ya, Sutrisna bilang kata sifatnya takai, oke? Kabangga takakutemo kaimas. Oke, benar satu. Sutrisna benar ya. Kabangga takai, takakutemo kaimas. Ya, walaupun tas itu mahal, saya tetap beli sensei gitu. Oh iya ya, benar, bagus ya. Hai, Sutrisna benar ya. Oke, ada lagi minasang? Oke, mencoba lagi banyak. Oke, masih belum yang mau coba masih ada nih yang belum sama sekali mencoba. Ayo dong, jangan takut. Ya temio. Nihongo ga atamaga yoku temo. Kalau i jadi berubah yoku temo gitu ya. Atamaga yoku temo. Apa Noval? Coba sekali lagi atamaga yoku temo. Hai Noval. Noval sang. Tadi kalimatnya apa? Noval? Apa tuh? Oh, Nihongo ga ya itemo demo imamo benkyou shimasu. Ya. Maksudnya mungkin Nihongo ga apa yoku temo imamade benkyou shimasu ya. Maksudnya walaupun kita pintar bahasa Jepang belajar ya. Oke, Ragil apa? Ragil. Oke, Ragil sang. Oke, Ragil, coba dilihat apa tuh kalimatnya. Isogasi temo watashi tachi meseji yo. Apa ya tadi? Saya ke ini nih. Ulang samui. Nah, Rosana samuinya i-nya ganti dulu ya. Rosana samui i-nya ganti dulu jadi kutemo. Ya, Rosana masih belum tepat, i-nya ganti dulu menjadi kutemo ya. Hai minasang, untuk kata sifat i, ingat i-nya diganti menjadi kute, baru tambah mo. Ya, oke, Rosana bisa diganti dulu ya. Oke, Rosana bisa sekarang i-nya ganti dulu menjadi kute. Ya, hai Rosana, samu kutemo jaketo kiteimasen. Iya benar ya, walaupun dingin tidak pakai jaket gitu. Ya benar-benar ya. Karadaga itakutemo gakoe ikitai desu. Ya benar Ragil ya. Walaupun katanya badannya nggak enak, saya tetap ingin ke sekolah gitu ya. Karadaga itakutemo gakoe ikitai desu. Wah benar ya, bagus sekali ini anak yang semangat nih ya. Senseinya siapa nih ya? Walaupun sakit badannya tapi tetap ingin sekolah. Ya, bagus sekali ya.
Oke, jangan minasang, ini untuk kata sifat ini saya rasa sukses ya kalian ya. Mungkin yang belum mencoba, belum yatemio, akan mencoba ya, tapi malu-malu gitu ya, takut salah gitu ya. Padahal nggak usah takut salah ya. Sensei appreciate untuk Rosana ya, walaupun salah dan saya bilang belum tepat, mencoba lagi akhirnya benar ya. Nah seperti itu. Kalian harus tidak patah semangat ya. Oke. Baik. Sekarang setelah kata sifat i, kita menuju ke kata sifat na. Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, ternyata ada beda minasang ya. Kalau kata sifat na, tambahannya tuh bukan kute, tapi de plus mo. Ya, contoh, bengri. Bengri itu praktis, berarti tinggal nambahin aja bengri de mo, bengri demo, pasokom o sekai maseng. Ya, walaupun kalau pakai pasokom kan sebenarnya praktis ya, tapi dia nggak pakai pasokom gitu loh. Bengri demo, pasokom o sekai maseng, dia masih pakai apa ya, sintik yang jadul itu gitu ya, seperti itu. Oke ya, kemudian contoh kedua kirei desu, shinsetsu desu. Ya, kirei demo shinsetsu desu ya, walaupun orang itu cantik ya, cantik, kinclong, rambutnya bagus, tapi dia ramah ya, shinsetsu desu ya, tidak sombong ya. Kan ada ya yang cantik tapi sombong gitu ya, atau cantik tapi galak gitu. Kalau ini kirei demo shinsetsu desu ya, walaupun cantik dia ramah gitu ya. Jadi pertentangan antara yang anak kalimat sama yang pokok kalimatnya gitu minasang ya. Oke, untuk kata sifatnya ini gampang kan? Perubahannya cuma pakai de sama mo ya. Baik, kata sifatnya itu banyak sekali ya. Silakan. Hai, yatte mite kudasai minasang. Hai, dare? Dare ga yatte mite? Hai, bagus, ya bagus. Kenapa bagus? Arif kata benkyou shinai de kudasai. Apa Arif? Arif sekali lagi. Hai, bagus. Kenapa? Bagus. Arif, apa nih? Kantan demo benkyou shinai de kudasai nih. Kantan demo, walaupun mudah. Benkyou shinai. Benkyou shinai de, jangan belajar. Bagus. Maksudnya kantan demo, benkyou shinai de. Kayaknya kurang tepat ya. Kalau benkyou shinai de kan berarti dilarang ya, dilarang belajar ya. Walaupun mudah, harusnya kamu harus tetap belajar gitu kan? Ya, oke, coba diganti ya. Benkyou shinai de-nya apa namanya? Itu kalimat larangan ya. Arif, oke. Benkyou kantan demo benkyou shinakereba narimasek. Oke Arif ya. Nah, ini Arif nih salah satu yang tidak patah semangat. Ya tadi saya bilang kurang tepat. Sekarang Arif sudah bikin lagi yang baru. Kantan demo, katanya ya, kantan demo benkyou shinakereba narimasek. Nah, itu baru ya, itu baru benar ya. Jadi walaupun mudah nih kantan demo benkyou shinakereba narimasek. Jadi kamu harus tetap belajar gitu. Kalau yang tadi pertama Arif sinaide, kalau sinaide kan dilarang belajar ya, jangan belajar ya. Ya, tapi Arif sudah membetulkan ya, kalimat yang kedua betul ya Arif ya. Oke, yuk kata ya Arif, kata des ya. Oke, mata dareka yatte mitai desu ka? Dareka yatte mitai desu ka? Oke, minasan, ima wa 60人ぐらい学生がいますね。はい、どうぞやってみてください。Hai, masih adakah untuk kata sifatnya? Oke, silakan. Baik, sudah? Oke, kalau sudah kita coba lagi ya ke kalimat berikutnya ya.
Oke, minasang. Nah, setelah kata sifatnya, sekarang ada kata benda. Ya, ternyata bentuk D itu, bentuk pertentangan itu bisa digunakan juga untuk kata benda. Nah, polanya atau konsepnya sama seperti kata sifat na, ya. Nah, contoh, byoki. Byoki itu kan kata benda ya, benda abstrak ya. Byoki demo, kita ganti dulu. Byoki demo. Meskipun sakit, pergi ke sekolah, gitu ya. Byoki demo, gakue ikimasu. Ya. Byoki demo, gakue ikimasu. Tadi ada yang buat kata seperti ini ya, pas banget nih. Tadi siapa yang buat seperti ini tuh ya, keren ya. Ternyata sensei juga buat seperti ini, ya. Oke, byoki demo gakue ikimasu. Walaupun sakit, katanya udah pusing-pusing dikit, ternyata dia tetap ke sekolah gakue ikimasu, ya. Seperti itu. Oke, hai. Oke, untuk kata benda silakan mencoba. Siapa mau mencoba, Minasa? Ada yang mau mencoba untuk kata bendanya? Byoki, apalagi ya? Kata benda tuh banyak ya. Misalnya, dari SMA Taruna. Ame demo gakue ikimasu. Oh iya benar. Ame itu kata benda ya. Ame demo gakue ikimasu. Ya, walaupun hujan tetap ke sekolah. Pinter ya. Yokata desu ya. Nah, ini anak yang semangat, tidak patah semangat ya, semangat terus ya, walaupun hujan, walaupun geledek ya, tetap ke sekolah ya. Ame demo gakue ikimasu. Oke, bagus ya. Yokata desu. Hai. Ja, dareka mata yatte mitai hito ga imasu ka? Hai, silakan dozo. Ada? Tidak adakah? Oke, satu lagi, saya harap bisa satu lagi biar memastikan. Oke, dari Habib. Apa nih? Kozui demo gakue ikimasu. Oh iya, Kozui minasang tahu ya, Kozui itu banjir. Wah, Habib ini rumahnya kebanjiran, tapi semangat belajarnya kuat. Kozui demo gakue ikimasu ya. Walaupun banjir katanya ya, gakue ikimasu. Saya tetap ke sekolah sensei. Demi N5 sensei. Kozui demo gakue ikimasu. Ini pasti sensei bangga banget ya, walaupun banjir ya, tetap ke sekolah ya. Oke, minasang yokata desu ya. Terharu banget kalau ada yang benar-benar seperti ini ya. Oke ya, ini adalah untuk kata-kata. Oke, bagus atau bagus? Oke, yumaina toko demo. Apa nih? Kurang jelas ya? Ini Bu, ada yang mau bertanya Bu? Kalimat kurang. Ada yang raise hand, ini silakan. bagus. Ini saya unmute ya, jadi bisa bertanya langsung ke Sensei Rini. Oke, silakan. Halo? Hai, bagus. Yes. Halo, bagus. Ya, bagus pertanyaan. Halo? Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan langsung ke Bu Rini? Silakan. Iya, Sensei. Untuk ini, Sensei. Untuk kalimat yang kata benda. Yang mana bagus konsep yang ini, yang kata benda ini bukan? Iya, Sensei, kata bendanya, Sensei. Oh ya, minasang, sekali lagi untuk konsep kata benda ya, jadi sama seperti di kata sifat na, ya. Tinggal ditambahin D plus mo, ya. Contoh, byoki demo gakue ikimasu, ya. Byoki itu sakit itu termasuk kata benda abstrak, ya. Tadi kayak ame juga kan kata benda yang hujan. Ame demo gakue ikimasu. Tadi ada juga yang bilang kozui. Kozui itu banjir. Kozui demo. Ya, gakue ikitai desu. Oke ya, walaupun banjir, saya tetap ingin ke sekolah. Gitu ya. Jadi untuk kata benda, sama dengan kata sifatnya. Oke ya. Tadi barusan Rifna aku bilang si contoh sami demo. Nah, itu sami kan
kata sifati, jadi tidak pakai demo. Ya, samui itu termasuknya kata sifati. Ya, Sutrisna sang itu kata sifati. Nah sekarang udah dibetulin nemui. Ya, nemui. Ya, nemui. Oke, benar. Nemui itu mengatuk. Ya, nemui demo. Bengkel si masa, walaupun kita mengatuk, kita tetap belajar gitu. Ya, oke, bisa dipahami ya, Sang? Oke, Baik, Pak. sensei. Arigatou gozaimasu. Ya, suara senseinya kesek-kesek ya? Enggak, Bu, jelas, Bu. Oh, jelas. Ya. Saya kesek-kesek. Apa karena memang jaringan ya, Pak? Di saya kamera sama jadi kesek-kesek gitu ya? Iya, memang tadi agak timbul terus muncul lagi jelas terus agak mendelep lagi gitu, Bu, tapi kebanyakan sih jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini, Bu, satu lagi, Bu, ada pertanyaan tadi luput, mohon maaf, dari Intan Nura ya. Tadi sebenarnya dari tadi saya unmute ya. Ya. Halo, Intan. Ya, silakan. Hai Intan. Halo. Ya, katanya kresek-kresek nih, kata bagus. Agak kresek-kresek ya, berarti tergantung jaringannya ya. Iya, mungkin kalau langsung kresek-kresek ya. Coba kalau di mute aja saya bicara, kresek-kresek nggak ya? Nggak usah di unmute ya, kalau di unmute. Kresek-kresek nggak? Baik, Minasang, gimana suara sensei? Masih kresek-kresek kah? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Berarti Jelas, kalau Sensei. langsung, hai, dozo. Oke. Ini Intan Nura kayaknya belum mau menjawab. Belum mau bertanya maksudnya, mohon maaf. Bisa dilanjut aja, Bu. Novel ada yang tanya. Oh iya, silakan. Katanya saya mau nanya, apabila menggabungkan dua kata sifat I itu partikelnya mo-nya di kedua sifat atau bagaimana, saya? Kata sifatnya ada dua gitu. Kata sifatnya dua. Menggabungkan dua kata sifat I itu partikelnya mo-nya di kedua sifat atau bagaimana begitu. Oh, menggabungkan dua kata sifat I ya. Misalnya apa? Misalnya samu kutemo gitu ya. Ini kan bentuk I ya. Samu kutemo walaupun dingin. Samu kutemo maunya di depan, maunya selalu di anak kalimat gitu loh. Ya. Minasang ya, ini konsep yang kita hari ini pelajari, maunya itu ada di depan ya, di awal ya. Benkyu demo, byoki demo, samuku temo, jadi selalu di depan. Nah, kalimat yang belakangnya itu bebas, boleh apa aja. Ya, seperti itu. Ya, jadi temo itu anak kalimatnya, yaitu kalimat pertentangannya yang pola kalimat temonya itu di depan. Ya, kita terangkan dulu, walaupunnya di depan, baru di pokok kalimatnya aksinya gitu ya. Apa yang akan dilakukan, atau apa keinginannya, atau apa harapannya, apa pekerjaannya gitu ya. Jadi meskipun dulu di depannya ya, meskipun walaupun itu taruh di depan. Jadi mau nggak mau temonya di depan. Seperti itu ya. Kayak bentuk tak juga, semua itu di depan dulu semuanya. Ya, pengandaian pun di depan. Nanti kalimat akhirannya baru macam-macam, boleh ekspresi, boleh harapan, boleh keinginan, boleh ajakan, boleh permohonan gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa dimengerti biasa. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau masih ada pertanyaan lagi? Sensei, tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tadi kan kata benda ya. Oke, sekarang musi. Apa sih musi? Nah, setelah kita belajar tadi pengandaian dan pertentangan, ada tambahan kata nih namanya musi. Musi, mungkin kalian pernah dengar musi gitu ya. Hai, halo gitu ya. Tapi kalau musi yang di sini dipakai bersama dengan tara
dan berfungsi untuk memberitahukan sebelumnya bahwa kalimat tersebut adalah kalimat persyaratan atau pengandaian. Mosi menekankan perasaan si pembicara. Jadi sama aja kalau kita kalau gitu ya, tapi mosi itu lebih menekankan gitu. Mosi gitu lah. Mosi kalau ini tuh benar-benar aduh gimana ya kalau gitu ya. Contoh ya. Mosi ichi okuen ga attara ya, iro na kuni o yoko shitai desu. Ya, 1 億円があったらいろいろな国を旅行したいです. Ya, bila ada 100 juta yen, ya, kalau ada 100 juta yen, saya ingin bepergian ke mancanegara, ya, ke iro-iro na kuni. Ya, seperti itu. Jadi musi ini lebih menekankan, itu apa sih nuansanya tuh lebih kuat gitu ya. Oke, ini apa namanya? Pola kalimatnya hanya penambahan aja pada bentuk tara tadi, ya, pada bentuk pengandaian. Hai, contoh kalau ada huruf kanji yang susah, tolong ajarkan misalnya. Moshi mujukashii kanji ga attara oshiete kudasai. Ya, moshi mujukashii kanji ga attara oshiete kudasai. Ya, moshi ini hanya penambahan atau penekanan pada kalimat pengandaian. Gitu. Ya. Oke. Ya, di sini kita pakai moshi ya. Jadi ini kalimatnya sih sama ya. Baik pengandaian ataupun pertentangan sepertinya bisa juga pakai moshi ya. Oke, ini nggak ada apa pola kalimat di sini ya. Ini hanya untuk menekankan saja ya. Seperti itu. Hai minasang. Hai, tadi kita sudah sampai pertentangan pengandaian. Pertentangan tuh sudah kalian lahap dengan sempurna sekali. Mungkin banyak yang apa ya tadi mau tanya-tanya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan di sini ya. Yaitu ada rebung. Ya, ini rebungnya mungkin ya ada rebung. Contoh kalimat ya, rebungnya mungkin bisa dibaca nanti ya. Tapi mungkin saya mau, nah ini juga saya sisipkan bentuk tara di sini ya, nanti bisa buat belajar juga. Oke, kemudian, nah ini dia rensu shimashou ya, rensu shimashou ya. Hai, kita coba ya, yang tadi kita pelajari itu hampir 2 jam ya, hampir 2 jam kita rensu shimashou ya. Oke, nah ini adalah rensunya itu sensei ambil dari buku Minna no Nihongo bab 25 ya. Di sini ada 4 kalimat ya. Sensei minta mungkin kasih kesempatan minimal 1 anak 1 di sini ya mencoba ya untuk bentuk tara ya. Contohnya okane ga arimasu, pasokon o kaitai desu. Ya. Nah, ini ada kalimat okane ga arimasu, pasokon o kaitai desu. Ya. Kalau ada uang ingin beli laptop gitu. Nah, kalimat pengandaiannya bagaimana? Tadi arimasu kita ganti dulu ke bentuk tara. Okane ga attara, pasokon o kaitai desu gitu ya, Minasa. Ya, jadi anak kalimatnya kalian ganti dulu ke bentuk tara, lalu digabung dengan kalimat berikutnya, maka akan menjadi kalimat pengandaian. Ya. Oke. Hai, siapa yang mencoba di sini? Hai, nomor 1. Ichiban. Ya. Eki made arukimasu. 30 分 kakarimasu. Ya, kalau sudah ya. Kalau berjalan
Oke, minasan suka mencoba? Ekimade harukimasu sanjupun kakarimasu. Oke, ada yang bisa? Oke, dari 1, 2, 3, 4 deh, ya. 1, 2, 3, 4, kalian boleh pilih deh yang mana maunya, ya. Atau kono kusurio nomimas, genki ni narimas juga boleh. Basuga kimaseng, taksude ikimas. Atau ikenga arimaseng, warimasyo. Nah, dari 4 contoh soal ini, kalian boleh pilih yang mana, silakan jawab, ya. Oke, coba yang mana aja boleh, ya. Biasanya sih nomor 1 nggak bisa. Oke, pilih sesuka kalian dari contoh kalimat ini. Baik, minasan. Oke, Arif. Oke, kono kusuriyo nondara genki ni narimasu. Oke, Arif, bener ya, yokata, ya. Kono kusuriyo nondara, nomimas diganti menjadi nondara. Kono kusuriyo nondara genki ni narimasu, ya. Kalau sudah minum obat ini nih, kalau sudah minum obat katanya, genki ni narimasu gitu ya. Oke, Effendi. Ekimade aruitara sanjupun kakarimasu. Oke, Effendi juga benar ya. Ekimade aruitara sanjupun kakarimasu ya. Jika berjalan ke mana, ke eki katanya, ke stasiun, bisa mencapai 30 menit. Oke ya. Oke, betul ya, betul. Oke, silakan. Ada lagi Arif dan siapa? Arif, bagus ya, Arif. Siapa lagi yang mau mencoba? Ini nomor 1 sama nomor 2 sudah. Bagus ya. Oke, nomor 3 dan 4 ada yang mau mencoba? Oke, yang belum merasa dari awal sampai akhir belum. Ora, coba. Ikenga nakatara warimasyo. Ikenga nakatara warimasyo. Oke, ini Arif. Tadi barusan siapa? Ikenga arimaseng. Ikenga arimaseng. Rosana ikenga. Apa nih? Ikenga. Rosana masih kurang tepat ya. Ikenga arimaseng warimasyo. Tadi ada yang tepat. Siapa ya tadi ya? Ya, sebelum Rosana ada satu lagi yang tepat tadi. Ikenga arimaseng. Arimaseng ganti dulu ke bentuk tara. Ya, baru warimasyo. Baik, silakan. Oh, arimaseng berarti bentuk tara tapi yang negatif ya. Ikenga natara warimasyo. Natara belum tepat sayang ya. Oke. Dari kata arimaseng jadi negatif dulu. Nakatara. Iya benar. Ikenga nakatara warimasyo. Iya benar ya, nakatara. Ikenga nakatara warimasyo. Iya benar ya. Hai, tinggal satu nih, nomor 3 nih. Siapa nih? Oke. Hai, coba. Yatti kudasai. Ya. Yatti kudasai. Aku sih mas waktu betul kayak gitu ya. Bentuk nainya konai, ya kan? Bentuk negatifnya konakatara. Basuga konakatara, takuside ikimasyo. Oh iya benar sekali ya. Jadi kalau misalnya bis nggak datang-datang, ya udah yuk kita naik taksi aja gitu ya. Jadi jika basuga konakatara, ya takuside ikimasyo. Mari kita pergi aja dengan taksi gitu. Oke, minasan, keempat soal ini kalian kerjakan dengan bagus sekali ya. Itu membuktikan bahwa kalau kalian fokus ya dan mau mencoba pasti bisa ya. Saya yakin bukan saja saya sebagai pemateri bangga, tapi pasti sensei kalian juga bangga banget gitu ya, karena konsep ini agak susah tapi kalian bisa gitu ya. Oke, bagus sekali minasan ya. Oke, ini adalah yang bentuk tara ya, soal yang bentuk tara ya. Hai, kita coba yang bentuk satu lagi minasan, yang bentuk temon. Oke ya, kalian sudah sukses di bentuk tara. Bagaimana di bentuk temon ini? Ya.
Oke, yasui desu. Contoh yasui desu. Kaimasen. Ya. Yasuku temo kaimasen. Ya. Contoh kedua, kirai desu. Tabemasu. Kirai demo tabemasu. Ya, kirai walaupun kata sifat walaupun akhiran ini dia masuknya ke kata sifat na ya. Kirai desu tabemasu. Kirai demo tabemas. Mungkin misalnya sensei nggak suka jamu ya, tapi karena itu untuk kesehatan, jadi kirai demo tabemas gitu ya. Atau sambal, nggak suka sambal, kirai demo tabemas gitu ya. Oke, ini sama nih, ada 4 soal. Kalian boleh pilih yang mana yang kalian suka, silakan kerjakan. Yatte mite kudasai. Oke, siapa ini? Arif, apa Arif? Arif pilih nomor berapa Arif? Arif, silakan Arif. Apa? Nomor 1. Nemui desu. Nemu. Oke, supaya jadi bentuk temo dulu pakai apa Arif? Ada yang kurang deh, ya. Oke, utaga heta demo karaoke ga tanoshii desu. Oke ya. Utaga heta demo karaoke ga tanoshii desu. Oke, benar sekali ya. Oke, Arif dibetulin. Oke, Arif, ulang lagi. Repoto kakanakereba. Oh, masih kurang tepat Arif ya. Dari kata samu ya. Oke, Arif tadi pilihnya apa ya? Kurang tepat ya. Kagi pilih nomor byoki. Byoki demo apa? Byoki demo byoin ikemasen. Benar ya. Byoki demo byoin ikemasen. Oke, nomor 4, nomor 3 udah benar, tinggal nomor 1 sama nomor 2 nih, belum tepat ya, belum ada yang tepat ya. Oke, silakan. Nomor 1 dan 2 gimana? Hai, Seva. Apa nih? Seva? Nemu? Seva apa? Seva? Nemui desu. Repoto kakanakereba narimasen. Ya. Nemui desu. Aduh, saya nemui gitu ya. Nah, jadi harus diubah walaupun mengantuk gitu. Nemu kutemo, iya pintar ya Seva ya. Oke, Seva dibetulin ya oleh Seva sendiri ya. Nemu kutemo repoto kakanakereba narimasen ya. Yang pertama kurang tepat tapi Seva yang kedua benar ya. Nemui desu harus dibentuk pertentangan dulu. Nemu kutemo ya, i-nya diganti jadi kutemo ya. Nemu kutemo repoto kakanakereba narimasen. Oke, tinggal 1 lagi nih ya. Hai, 1 lagi nomor 2. Oke. Yoko ni ikitai desu. Jika enggak arimasen. Ya, walaupun pengen yoko, saya tuh nggak punya waktu. Nah, ikitainya itu kamu rubah dulu ke bentuk pertentangan. Ingat, ikitai kata kerjanya itu pakai bentuk i. Ya, nah ingat kalau ada akhiran i harus dirubah dulu ke bentuk apa tadi? Ya, kutemo ya, oke. Apa taka kutemo nihon no kuruma ga? Apa ini? Oke, nomor 2 ya minasang ya. Kita sudah mulai ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 Seva lagi mencoba ya. Ryoko ni ikita kutemo. Iya, pinter Seva ya. Ryoko ni ikita, i-nya hilang, kutemo. Iya, bagus sekali ya, berhasil ya. Ryoko ni ikita kutemo jika enggak arimasen. Oke, Syahid juga benar ya. Ryoko ni ikita kutemo jika enggak arimasen ya. Jadi ikitai walaupun kata kerja tapi karena akhirannya i, dia seperti kata sifat i ya, pakai kutemo ya, pintar ya. Yoko ni ikita kutemo jika enggak arimasen ya. Hai minasang ya, sudah 4 soal di bentuk temo berhasil kalian kerjakan dengan sangat baik ya. Alhamdulillah ya. Berarti konsep yang tadi telah kalian pelajari dengan baik, telah kalian aplikasikan dengan baik, kalian coba dan berhasil.
Nah, itulah proses yang baik itu seperti itu, minasan. Ya, kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun baik. Ya, oke. Oke, ada satu lagi nih, ya. Oke, ini satu lagi, tapi agak sulit, minasan, ya. Karena di sini sudah mulai percakapan, dan percakapan di sini sudah menggabungkan antara bentuk pengandaian dan bentuk pertentangan. Ya, kalau tadi kan masih satu-satu pengandaian dulu, pertentangan dulu. Nah, sekarang kita dalam percakapan nih. Nah, dalam percakapan itu kita gabungkan kedua konsep itu. Ya, nah, saya bacain ya. Si A bilang, tapi kalau ada mau baca silakan ya. Ada yang bisa baca mungkin? Ada yang mau sebagai A dan sebagai B biar kita TikTok gitu belajar percakapan di sini. Bisa mungkin Bagus Sang sama Seva Sang mungkin bisa, atau Arif Sang. Ya, Arif Sang. Oke, Arif Sang sudah mencoba. Arif dan Bagus boleh. Arif dan Bagus, oke ya. Oke, ini dua-duanya dari SMK mana ya? Beda SMK ya. Bagus dan Arif ya. Oke, Bagus sebagai A, Arif sebagai B. Ya, bisa membaca dulu aja ya. Nanti baru kita coba contoh kalimatnya ya. Oke, silakan dibaca. Coba Bagus dan Arif. Raisu no saka no renshu. Ame demo arimasu ka? Oke, bagus. Mo ichido ite kudasai. Mo ichido ite kudasai. Raisu no saka no renshu. Ame demo arimasu ka? Oke. Hai, silakan Arif dijawab. Arif Sang, dozo. Hai, Arif Sang, silakan dijawab. Iye. Iye. Arif sebagai B ya, Arif sebagai B. Ya. Iye, ame dattara arimasen. Oke, bagus. Silakan jawab lagi. So desu ka? Iya, bagus ya. Minasang, jadi artinya begini. Raishu no saka. Raishu no saka no renshu. Ya, latihan sepak bola minggu depan. Gitu ya. Ame demo, kalau hujan, arimasu ka? Ada enggak? Gitu loh ya. Jadi ada latihan enggak minggu depan? Kalaupun hujan. Sejawab iya, aketara arimasen. Enggak, kalau ada hujan enggak ada gitu. So desu ka? Gitu ya. Jadi minasang, ini adalah pertama dia nanya dulu, kalau ada hujan minggu depan itu ada latihan bola enggak gitu. Terus si B jawab enggak. Kalau hujan enggak ada gitu, enggak ada latihan, maksudnya gitu loh. Ya, so desu ka? Ya, oke, minasang bisa dipahami. Jadi kalau kalian sudah paham ini, baru kita menuju ke percakapannya. Nah, ini akan sukses ya untuk mengakhiri semua dari awal sampai B. Ini kesuksesan kita ada di sini. Ya, hai, nomor 1 kita coba nomor 1. Ini ada gambar piknik. Ya, jadi yang di garis bawah ini kita ganti dengan piknik ya di nomor 1 tuh. Orang lagi pada kayaknya ini lagi botram gitu ya. Mungkin lagi hanami kayaknya ya di bawah pohon sakura. Ya, hanami. Ya, ini ada hanami di sini ya. Jadi nanti yang garis bawah ini ganti dengan hanami ya. Kemudian yang garis bawah kedua ganti dengan tenki ga warui desu. Ya, tenki ga warui desu. Ya. Nah, di sini baru arimasu ka? Ya. Oke, ada yang bisa? Yang pertama di sini ganti hanami di apa sih? Kalimat di garis pertama ini anak kalimatnya adalah hanami. Ya. Kalimat keduanya tenki ga warui desu. Ya, diganti tenki ga warui desu.
Nah, di sini tetap ya, yang tidak digaris bawah tetap ada ya, gitu. Ya, nanti di B ini tenki ga warui desu. Di sini tetap arimasen. Oke. Hai, ya, minasan kita coba satu ini. Apakah ada yang mau mencoba? Ya, minasan, ada yang mau mencoba? Ini apa ya? Kita tinggal substitute, masih mengganti yang digaris bawah ganti dengan. Jadi Raishu no Hanami, ya. Kemudian di sini ada Tenki ga warui desu, ya. Nah di sini nanti iye, berarti kamu ganti Tenki ga warui desu, ya. Kamu ganti jadi bentuk kata. Oke, bisa dipahami minasan? Ada yang ingin mencoba? Ada yang ingin mencoba? Oke, silakan. Iya. Oke, ada yang mencoba dengan minasan, tolong ganti ya, tolong ganti yang tadi Sakano Renshu, tolong dicatat ya. Sakano Renshu yang di garis bawah ini kamu ganti dengan Hanami ya. Ini gambarnya itu gambar Hanami ya, sedang di Hanami, sedang Hanami ya. Terus Ame demo kamu ganti dengan Tenki ga warui desu ya. Oke, bisa? Ada yang mau mencoba minasan? Satu orang, sensei bantu, sensei orang keduanya. Ada yang bagus, bisa, bagus, Sang. Siapa ini? Enggak, Ame-nya kita ganti ya. Kita ganti Sakano Renshu-nya kita ganti dengan Hanami ya minasan ya. Ini gambarnya kita sesuaikan dengan gambarnya. Gambarnya ini Hanami ya. Tapi Tenki-nya warui gitu loh ya. Jadi gimana minasan? Ada yang bisa? Oke. Hai, silakan Sutrisna. Oke, Sutrisna-san. Raisen, silakan. Hai, masih di unmute? Oke ya. Kalau nggak ada sensei ini ya. Sensei yang bilang ya, Raishu no Hanami Tenki ga warukutemo arimasu ka? Iye, Tenki ga warukattara arimasen. So desu ka? Gitu ya minasan. Hai ya minasan, kalau udah sampai ke percakapan ini apa yang telah kita pelajari tuntas ya, sudah tuntas alhamdulillah ya. Ada beberapa yang tadi mencoba juga itu sudah benar, tinggal ganti amiknya ganti dengan Hanami ya gitu. Jaminasang, semoga apa yang saya sampaikan ini menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Jepang. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun disengaja. Terima kasih. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Hai Minasang. Gimana Minasang? Tadi materi dari Rini Sensei luar biasa ya Minasang ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari Minasang? Oke, mungkin sudah cukup sepertinya ya, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di YouTube, link YouTube-nya nanti bertanya di situ. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, Sensei akan matome. Jadi hari ini pembelajarannya itu tentang pengandaian dan pertentangan ya Minasang. Oke, bentuk pengandaiannya itu tadi ada kata kerja bentuk lampau, nani-nani tara. Kalau sudah, lalu ada negatifnya, seandainya tidak, nakatara. Lalu kata sifat i-nya dengan positifnya itu kata, lalu belakangnya itu kunakata untuk negatif, lalu kata sifat na dan kata sifat bendanya itu ada yang akhiran da, lalu negatifnya itu ada janakata. Lalu di kata pertentangan meskipun atau walaupun ada kata kerja nani-nani temo, meskipun, lalu ada negatifnya nakutemo, lalu ada kata sifat i dan kata sifat na, kata sifat i-nya dihilangkan diganti kutemo, lalu yang na-nya menjadi demo. Nah, Minasang,
Oke, jadi kesimpulannya di sini tadi Sensei sudah lihat kalian banyak yang aktif ya ternyata ya. Sudah bisa membuat kalimat dan juga Sensei bangga sama Minasang gitu ya. Oke, jadi Benkyo suru noni osogiru koto wa arimasen. Jadi tidak ada kata terlambat Minasang untuk belajar gitu ya. Minasang udah hebat-hebat banget nih. Terlebih lagi tadi pemateri kita Rini Sensei sudah sangat luar biasa dalam apa ya mengajarkan Minasang gitu ya. Oke, Sensei mau coba bikin kalimat juga deh. Oke, kalimatnya itu seperti ini ya. Online no benkyo demo minasang wa ganbate kudasai ne. Jadi meskipun Minasang itu belajar online, ternyata Minasang tetap semangat ya di sini ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator dan terima kasih untuk Rini Sensei. Saya kembalikan kepada Kakak Sensei. Baik, terima kasih Bu Yusi dan Bu Rini atas pemaparannya. Jadi harap diingat ya bahwa hari ini merupakan hari terakhir. Oh ya, mohon maaf Ibu, ini ada pertanyaan terakhir Bu Rini. Dan mungkin Bu Yusi juga bisa menambahkan. Iya. Di kolom chat nih ada dari Sutrisna. Sensei perbedaan dari bab 25 sama 23 gimana? Kan sama-sama kalau atau jika. Itu mungkin Bu Rini atau Bu Yusi mau menambahkan atau menjawab. Oke. Untuk yang saya yang jawab ya. Ya, Oke ya. ya Bu. Ya, Minasang mungkin nanti bisa dibaca lagi. Bab 23-nya kemarin memang pakai ko yang artinya kalau. Ya. Sekarang kita juga belajar kalau juga ya, atau jika, tapi pakai bentuk ra, bentuk tarak. Nah, perbedaannya apa? Kalau bentuk tarak, ya, titik, misalnya gini, kusirio nondara genki narimas. Ya. Kalau kamu minum obat, jadi sehat, gitu kan? Ya. Tapi bisa juga dipakai bentuk yang lain. Setelah anak kalimat yang pertama, anak pokok kalimat yang kedua itu boleh beda-beda. Boleh harapan, boleh ajakan, boleh keinginan, boleh juga permohonan. Ya. Sedangkan untuk to, ya bentuk to itu nggak bisa pakai kalimat itu, kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini kresek-kresek ya, Pak? Enggak Bu, aman Bu. Aman ya? Iya. Jadi ini, jadi kalau tadi saya udah dari awal saya sudah bilang kalau kalimat perandaian setelah ada kalimat di depan itu diganti berubah, maka pokok kalimat itu boleh bermacam-macam bentuk kalimat, boleh kalimat kamu boleh mengekspresikan keinginan atau permohonan atau ajakan atau apa ya apalagi mungkin tentang negatif dan lain-lain. Kalau yang to itu tidak bisa memakai untuk itu. Ya. Contoh misalnya ya. Hidarini Nagaruto. Hidarini Nagaruto. Nisega arimasu. Ya, jadi kalau kamu belok kiri itu ada toko gitu. Hidarini Nagaruto. Ginko ga arimasu. Ya, jadi kalau to itu udah pasti gitu. Kalau kamu belok pasti ada bank gitu. Jadi kalau to itu udah ada sesuatu yang pasti di kalimatnya, di kalimat setelahnya. Gitu. Ya, kalau kamu belajar, kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa, gitu ya, gitu. Tapi nggak bisa seperti kalimat yang sekarang 45 bisa bermacam-macam gitu. Ada kalimat ajakan, ada ichitai, ichimasenka, apalagi tadi benkyo shimasho bisa atau bentuk dasai gitu ya, itu macam.
Kalau bentuk to nggak bisa. Itu mungkin yang saya kasih tahu ya. Jadi perbedaan kalau di to dan kalau yang ini seperti itu. Kalau ta lebih ekspresif ya. Pokok kalimatnya bisa, bentuk kalimatnya bisa macam-macam. Bentuk kata kerjanya, maksudnya bentuk kata kerjanya. Ya. Itu saja mungkin Pak Raka ya. Mungkin Minasa bisa baca lagi di bab 25. Dan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Semoga tadi Sutrisna ini jelas ya. Jadi diingatkan kembali, tolong diisi resensi link resensi pada hari ini ya, sudah saya share di kolom chat. Lalu juga harap diingat bahwa hari ini merupakan hari terakhir ya pemaparan materi mengenai buku Minano Nihongo bagian 1 karena sudah 13 hari ya kita membahas dari bab 1 sampai hari ini bab 25. Jadi diharapkan hari Jumat diharapkan semuanya dapat mengikuti kegiatan latihan untuk sebelum ujian N5 ya Kampung Bahasa Jepang. Jadi diharapkan hari Jumat nanti semua bisa hadir. Nanti teknisnya seperti apa, ujiannya, materinya juga. Kalau materi udah jelas ya, kayaknya dari bab 1 sampai bab 25. Atau nanti kalau ada info lebih lanjut, ada di grup Telegram, jadi dipantengin aja ya grup Telegramnya. Tapi satu hal yang pasti, harap diingat bahwa hari Jumat sebisa mungkin harus hadir ya, gitu. Karena latihan-latihan ini akan penting untuk mengasah kemampuan kalian semua, dan juga untuk sebagai ujian sebelum mengikuti ujian N5 yang sesungguhnya. Jadi diharapkan hadir di hari Jumat nanti tanggal 19 Maret 2021 kita bertemu lagi bersama Bu Rini ya. Oh iya Pak. Ya, kita bertemu lagi sama Bu Rini sebagai guru nanti yang akan memandu kalian semua dalam mengerjakan latihan-latihan. Itu. Mungkin sekian ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Jam 1 tentunya. Terima kasih kepada Bu Rini selaku presenter dan Bu Yusi selaku moderator. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mengajar siswa-siswi peserta kegiatan Kampung Bahasa Jepang. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di grup Telegram aja, dan nanti untuk teknis latihannya seperti apa, saya ingatkan kembali, semua ada di grup Telegram. Jadi ditunggu aja. Yang pasti hari Jumat nanti harus hadir ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya tutup meeting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasan arigatou gozaimasu. Bu Rini terima kasih, Bu Yusi terima kasih juga. Sama-sama Pak. Ya.